Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijaj. Salata wa salaman zaimaini al-mutallajimaini ila yaumil khalqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat seizinnya kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian kultum rutinitas subuh. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Habibi wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kajian rutinitas subuh. Marilah kita merenungkan sejenak terhadap potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Kita kaji terhadap diri kita, terhadap jati diri kita. Siapakah kita? Apakah tugas kita? Kenapa kita diciptakan? Mau apa dan akan kemana? Marilah kita gali dan kasih tema kajian rutinitas subuh ini dengan tema bersyukur terhadap fasilitas yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah, dan kamilah Allah akhrajakum yang telah mengeluarkan min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah, Allah yang telah mengeluarkan kita semua min butuni ummahatikum dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak tahu menahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wasilahnya mengeluarkan dari rahim-rahim, dari perut-perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Artinya dalam ayat ini para hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang Masya Allah luar biasa. Yang awalnya kita la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa dan tidak membawa apa-apa, sehingga Allah memberikan untuk diri kita semua, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida. Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan hati untuk kita.
Artinya ada 3 potensi yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini. Karena potensi 3 perkara ini potensi yang amat Masya Allah luar biasa kehebatannya. Seseorang bisa menjadi hebat, seseorang bisa menjadi sukses, seseorang bisa menjadi kepribadian yang baik dan luar biasa ketika mampu menguasai 3 potensi yang telah Allah berikan kepada kita semua. Lantas pertanyaannya, potensi apakah yang telah Allah berikan untuk kita semua? Yaitu wa ja'ala lakumus sam'a, pertama pendengaran, wal absar, kedua penglihatan, wal fuad, ketiga hati. Maka pendengaran, penglihatan dan hati, potensi sam'a, potensi basar, potensi afidah. Potensi pendengaran, potensi penglihatan, potensi hati, ini adalah rasa syukur yang harus kita syukuri. Karena dengan 3 fasilitas ini, maka kita akan menjadi manusia yang luar biasa. Dan bisa aja kita disebut manusia yang mampu memanusiakan manusia. Sam'a, pertama fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita yang harus kita aplikasikan, yang harus kita syukuri, potensi sam'a, pendengaran. Banyak orang yang mengira bahwa pendengaran ini hanya pendengaran biasa, padahal Allah menyebutkan adalah fungsi daripada pendengaran. Kalau bahasa lugawinya ini udunun, telinga. Tapi kata Allah, ayat ini tidak membahas tentang udunun, tentang ainun, tentang kolbun. Tapi ayat ini membahas langsung kepada potensi sam'a, basar. Artinya banyak orang-orang yang mampu, bahkan mempunyai telinga, tapi tidak mampu mendengarkan sesuatu yang seharusnya didengarkan. Maka kata Allah, bahasa dalam Al-Qur'annya bukan udunaini, bukan ainun, tapi sam'a dan absar. Banyak orang yang mempunyai telinga, tapi banyak yang tidak mendengarkan terhadap ayat-ayat Allah. Banyak yang tidak bersyukur terhadap potensi pendengarannya, yang harusnya didengarkan kepada nasihat-nasihat, yang seharusnya didengarkan kepada lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Malah mereka menutup telinganya secara hakikatnya, malah menjauh dari aturan-aturan Allah. Bagaikan sejarah, yaitu ketika zaman Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah, berceramah, maka orang-orang kaumnya diantaranya malah menutupi telinga dan wajahnya. Artinya mereka mempunyai telinga, mereka mempunyai mata, mereka mempunyai hati, tapi telinga tersebut tidak difungsikan dengan sam'anya, dengan pendengarannya. Telinga hanya sebatas telinga, mata hanya sebatas mata, tapi tidak tahu tujuan maksud Allah menciptakan, Allah memberikan telinga, Allah memberikan mata. Maka langsung ayat ini bahasanya sam'a. Wahai orang-orang semuanya, pergunakanlah sam'a kita. Kenapa dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa 3 fasilitas ini, sam'a, absar dan afidah, semua ini akan dipintai pertanggungjawaban. Ulaika kana anhu mas'ulan. Ketahuilah bahwa 3 potensi, 3 fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka ulaika kana anhu mas'ulan. Semua itu akan dipintai pertanggungjawaban. Apakah digunakan dengan baik, apakah diaplikasikan dengan selayaknya sesuai perintah Allah, atau hanya sebatas pajangan, atau hanya sebatas fasilitas yang tidak diamalkan. Itu ada dalam ayat yang lain. Yang kedua, ada potensi absor, fasilitas absor yang harus kita syukuri.
Ini penglihatan. Maka kata Allah bahasa penglihatan ini langsung absor. Jadi fungsi daripada penglihatan, fungsi daripada mata, bukan ainun. Langsung kepada fungsinya. Maka ini yang harus kita syukuri, bagaimana kita mampu memperlihatkan dengan mata ini sesuatu yang seharusnya kita lihat, kepada ayat-ayat kauliyah Allah, kepada ayat-ayat kauniyah Allah, kepada Al-Quran, bertafakur kepada alam, melihat dan meyakini semua ciptaan-ciptaan Allah, baik makhluk hidup yang bergerak maupun makhluk hidup yang tidak bergerak. Bertafakur kepada ciptaan Allah, maka muncullah rasa syukur. Dari situ maka akan terkikislah semua hal-hal yang jelek. Terkikislah semua hal-hal yang jelek dan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bersyukur dengan fasilitas tersebut. Yang ketiga, aqidah. Fasilitas aqidah ini adalah hati nurani. Allah tidak membahasakan potensi atau fasilitas yang ketiga dengan bahasa qalbun. Karena qalbun itu kadang terbagi tiga. Ada qalbun maridun, hati yang sakit. Kedua, qalbun maitun, hati yang mati. Ketiga, qalbun salimun, hati yang selamat. Tapi bahasa di sini bukan qalbun, melainkan afidah. Maka afidah itu hati di dalam hati, artinya hati nurani. Maka walaupun sedurhaka-durhakanya orang, termasuk diantaranya Abu Jahal, diantaranya Fir'aun, itu dalam hati nuraninya dia meyakini bahwa Allah itu ada. Makanya ketika Fir'aun akan mati, maka dia mengucapkan bahwa saya iman kepada Tuhannya Musa. Artinya sudah ada keimanan dalam hatinya, hati nuraninya. Walaupun itu disebutkan maaf begal atau perampok, tetap dalam hatinya ada hati nuraninya. Cuman tertutup dan terkikis yang namanya nafsu. Bahasa di sini wal afidah, yaitu hati nurani. Maka hati nurani ini walaupun orang-orang yang bukan Islam, tapi dalam hati kecilnya dia meyakini bahwa dia itu paham dan tahu Allah itu ada. Makanya dalam ayat alastu birabbikum qalu bala syahidna, dalam artian di alam bawah sadarnya mereka sudah mengakui bahwa kata Allah, apakah benar aku ini adalah Rabb kalian? Maka secara harfiah keseluruhan pada waktu itu berbicara qalu bala syahidna, bahwa betul saya meyakini dan saya bersaksi atas yang demikian. Artinya walaupun orang-orang yang bukan Islam, orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, tetap dalam hati afidahnya dia meyakini bahwa Allah itu ada. Kenapa tadi qalu bala syahid tuh. Tapi ini masih berbentuknya sedikit. Kalau tidak dikembangkan dan tidak diaplikasikan, maka tidak akan sempurna. Karena aqidah ini harus bagaikan tanaman yang harus disiram. Artinya ketika lahir ke dunia, maka orang tuanya harus mengarahkan mau dibawa kemanakah ini anak. Apakah mau dijadikan Nasoro, mau dijadikan Majusi atau Islami, tergantung ayah dan ibunya yang mengarahkan. Karena setiap jabang bayi yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah bersih. Karena kenapa disebut bersih? Karena dalam hatinya, di alam bawah sadarnya, di alam nisaknya, dia sudah bersaksi bahwa Allah itu ada. Maka disebutlah kalimat syahadat, belum jadi kalimat dua syahadat. Nah, maka fasilitas yang itu yang tiga, pertama sam'a, kedua absor, ketiga aqidah. Ini fasilitas yang harus dan selamanya harus kita syukuri terhadap nikmatnya. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah.
Tapi kata Allah, la'allakum tashkurun, sedikit orang-orang yang bersyukur terhadap fasilitas nikmat yang 3 ini. Banyak di luaran sana, naudzubillah, orang-orang yang diberi fasilitas, pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, hatinya bagus, tapi tidak bersyukur. Justru orang yang melihatnya kurang normal, pendengarannya kurang normal. Bahkan kan kita sering lihat di TV-TV para hafid-hafid tidak bisa melihat, tapi hafalan Al-Qur'annya Masya Allah luar biasanya ketika tidak melihat. Dia tidak melihat, tidak bisa berjalan, tapi hafal Al-Qur'annya mampu, Masya Allah luar biasa. Dari hafalannya, Al-Qur'annya, artinya dan lain sebagainya. Maka dengan keterbatasan fisiknya, mereka mampu mengembangkan potensinya. Kenapa? Karena syukur terhadap nikmat Allah, syukur dengan sabar, syukur dengan akidahnya. Kita yang semuanya mendengar bisa, melihat bisa, berjalan bisa, tapi kadang kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita merasa kurang dan kurang terhadap nikmatnya. Oleh hal itu, kesimpulannya, ayo kita sama-sama dalam bersyukur, mensyukuri terhadap fasilitas pendengaran ini, penglihatan ini, dan hati ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai Allah karena kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pagi ini, khusus untuk diri saya, umumiyahnya untuk semuanya para hadirin. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.